Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara SOS. Yuk sebelum kita mulai acara SOS pada hari ini, kita mau bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bertahta dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu, kasih setia-Mu yang sempurna bagi setiap kami Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini, semuanya karena kasih dan kemurahan-Mu. Kesehatan yang boleh kami miliki Tuhan, pekerjaan kami, keluarga kami Tuhan, itu semuanya karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan memulai acara SOS pada hari ini, kiranya mau berkati setiap kami Tuhan, hadirat-Mu boleh memenuhi setiap kami Tuhan, dan biarlah kami boleh membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang hendak Kau ajarkan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara SOS. Tema bulan ini berbicara tentang firman Bapak Ibu, firman yang jadi terang. Ya, kita sudah dengar dari khotbah Bapak Gembala minggu kemarin tentang firman. Hari ini saya akan membagikan satu bagian lagi tentang firman. Dan kalau saya boleh memberi topik hari ini, saya mau memberi topik tentang successful journey, perjalanan yang berhasil. Saya yakin dan percaya kita semua di tempat ini pasti ingin memiliki perjalanan yang berhasil. Entah itu perjalanan karir kita, mungkin perjalanan keluarga kita, mendidik anak kita, itu semuanya merupakan satu rangkaian bentuk perjalanan Bapak Ibu. Dan saya yakin dan percaya kita semua pingin punya perjalanan kita berhasil. Kita pingin yang kita kerjakan ini berhasil, dan kita bisa disebut orang yang beruntung Bapak Ibu. Saya mau ajak kita buka di Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan secara cepat bagi kita semua. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, di sini dikatakan bagaimana kalau kita mau memiliki perjalanan yang berhasil. Di awal dikatakan kita harus memperkatakan kitab Taurat ini, maksudnya firman Tuhan. Kita harus memperkatakan firman Tuhan, dan kita harus merenungkan itu siang dan malam. Inilah janji Tuhan yang terkandung dalam firman Tuhan. Ketika Yosua akan memasuki tanah Kanaan, dia mendapat janji Tuhan. Kalau dia merenungkan firman Tuhan, kalau dia memperkatakan firman Tuhan itu, dia akan berhasil perjalanannya. Dan pada akhirnya memang Yosua berhasil membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Itulah janji Tuhan yang luar biasa kepada Yosua. Dan pastinya janji itu juga masih berlaku bagi kita anak-anaknya saat ini Bapak Ibu. Tergantung kita sendiri, apakah kita ini termasuk bagian orang yang rajin untuk memperkatakan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Nah, bagaimana kita bisa memiliki perjalanan yang berhasil? Kuncinya cuma satu, yaitu ya firman Tuhan itu Bapak Ibu. Karena firman Tuhan ini benar-benar menjadi dasar dari kehidupan kita, harus benar-benar menjadi dasar. Dan segala sesuatu yang kita lakukan itu kiblatnya harus dari firman Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Yosua, dia terus berpegang pada firman Tuhan. Dia gak mau lepas dari firman Tuhan Bapak Ibu. Saya mau ajak kita juga buka di 2 Timotius ketiga ayat yang ke-16. Di sini Paulus mengatakan kepada Timotius, 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya, di sini Paulus mengajarkan juga kepada Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Allah, itu yang dimaksudkan adalah firman Tuhan Bapak Ibu. Nah, bagaimana kok firman ini bisa membuat perjalanan kita berhasil Bapak Ibu? Ya, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Bagaimana firman Tuhan itu bisa membuat perjalanan kita itu berhasil dan kita dikatakan orang beruntung. Kita memiliki successful journey. Di sini ada 4 poin Bapak Ibu dari 2 Timotius 3:16 itu dikatakan ada 4 poin bagaimana firman itu bisa membuat perjalanan kita itu menjadi perjalanan yang berhasil. Yang pertama, karena firman Tuhan itu mengajar kita Bapak Ibu. Di sini dikatakan tadi di ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk
mengajar. Jadi yang pertama adalah firman itu mengajar kita, Bapak Ibu. Firman itu merupakan suatu dasar yang mengajarkan kita bagaimana kita memiliki doktrin yang benar tentang Tuhan, bagaimana kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, apa yang menyukakan hati Tuhan, dan apa yang mendukakan hati Tuhan, Bapak Ibu. Firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar. Jadi Rasul Paulus mengingatkan pada Timotius juga bahwa firman ini bermanfaat untuk mengajar kamu. Jadi harus kita tuh tetap membaca firman Tuhan. Kita harus tetap setia membaca firman Tuhan, karena dari situlah kita punya guidance, kita punya arahan apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah bermanfaat untuk mengajar. Kenapa firman itu bisa membuat perjalanan kita berhasil? Karena kita diajar oleh firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, firman Tuhan itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Saya yakin dan percaya dalam perjalanan kita, mungkin kita dalam mendidik anak, mungkin kita dalam berinteraksi sosial kita dalam pekerjaan kita pasti pernah melakukan kesalahan, Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya kita pasti pernah melakukannya. Nah, firman Tuhan ini punya manfaat yang kedua adalah menyatakan kesalahan. Jadi kalau kita melakukan kesalahan dan kita ditegur oleh firman, nah ini kita nggak boleh mengeraskan hati, Bapak Ibu. Seringkali kita mungkin ditegur oleh firman Tuhan yang mungkin kita dengar dari ibadah hari Minggu, dari Komsel mungkin, atau dari SOS ini, tapi kita mungkin nggak peka, Bapak Ibu. Nah, ini yang kita harus perbaiki, kita harus koreksi di dalam diri kita. Kalau kita ditegur oleh firman Tuhan, kita harus segera sadar dan kita bertobat. Karena percayalah, ketika kita mengakui kesalahan kita dan kita mau bertobat, Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Pengampun dan pasti mengampuni kesalahan kita, Bapak Ibu, mengampuni dosa-dosa kita. Jadi yuk mari kita mau bertobat dari kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kita yang mungkin Tuhan tegur lewat firman-Nya. Jadi yang kedua adalah menegur, menyatakan kesalahan. Jadi manfaat yang kedua adalah menyatakan kesalahan. Yang pertama tadi adalah mengajar, yang kedua adalah menyatakan kesalahan. Manfaat yang ketiga adalah memperbaiki kelakuan. Nah, setelah kita ditegur, kalau kita ditegur, diingatkan oleh Tuhan, berarti kita ada yang salah, Bapak Ibu. Mungkin kita ada melakukan dosa. Ketika kita sudah ditegur, kita minta ampun, kita harus memperbaiki, Bapak Ibu. Jadi kedua dan ketiga ini nyambung, Bapak Ibu ya. Ketiga, kita harus memperbaiki kelakuan. Kalau mungkin dulu kita itu menyimpang, kita mungkin dulu suka ngentit uang perusahaan, mungkin kita mungkin suka mencuri waktu. Kalau kita kerja itu mungkin suka males-malesan, kita suka handphonean. Ketika kita ditegur, ketika kita diingatkan, kita bertobat dan kita melakukan perbaikan dari kelakuan kita. Kita mengubah apa yang kita lakukan dulu yang salah, kita lakukan yang benar. Kalau kita dibilangi, oh ini tidak boleh dilakukan, kita lakukan yang sebaiknya bagaimana, yang benar seperti apa. Jadi yang ketiga itu memperbaiki kelakuan. Kebenaran firman Tuhan itu dapat mengubahkan karakter buruk dan kelakuan jahat yang pernah kita lakukan. Jadi kalau kita mau karakter kita diubahkan, nggak ada lain, nggak ada bukan, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu dasar yang kuat, pasti membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Yang ketiga adalah memperbaiki kelakuan. Yang keempat, yang terakhir adalah firman Tuhan itu bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan itu terus mengajarkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan itu mendidik orang, mendisiplinkan rohani seseorang. Firman Tuhan itu asal itu kita mau. Kalau kita nggak mau juga kita nggak akan didisiplinkan oleh kebenaran firman Tuhan. Intinya kita harus mau dulu. Dalam konteks mendidik orang dalam kebenaran, kita harus punya kemauan untuk dididik, untuk didisiplinkan secara rohani. Yang namanya didisiplinkan itu pasti nggak enak, Bapak Ibu. Ada harga yang harus kita bayar, ada waktu yang harus kita luangkan, ada tenaga yang harus kita keluarkan. Tapi ketika kita mau didisiplinkan secara rohani oleh firman Tuhan, percayalah pasti ada perubahan dalam hidup kita. Perubahan karakter itu pasti ada, perubahan kelakuan itu pasti ada. Tutur kata kita mungkin bisa menjadi lebih lembut, lebih enak didengar, dan orang mulai merasa nyaman berada di dekat kita. Jadi itulah 4 manfaat firman Tuhan yang bisa membuat perjalanan kita berhasil, Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengajar kita. Yang kedua adalah menyatakan kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Yang ketiga memperbaiki kelakuan kita.
Yang keempat, mendidik kita hidup di dalam kebenaran. Jadi kalau kita mau berhasil, kita harus terus berada dalam jalurnya Tuhan. Jalurnya Tuhan apa? Ada di dalam firman Tuhan. Kita mau membaca firman Tuhan, merenungkan itu siang dan malam. Dan kita harus memperkatakan, itu yang kita harus lakukan juga. Selain merenungkan, kita juga harus memperkatakan firman Tuhan. Dengan begitu perjalanan kita pasti berhasil. Jadi itu aja yang mau saya bagikan pada hari ini Bapak Ibu. Kalau perjalanan kita mau berhasil, kita harus berpegang pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan punya banyak manfaat yang mengajarkan kita untuk memiliki perjalanan yang berhasil. Ya, itu aja yang mau saya bagikan pada hari ini. Kiranya SOS hari ini boleh memberkati kita semua dan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk mari kita tutup, kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bertata di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki tekad Tuhan, kami boleh memiliki kebiasaan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki perjalanan yang berhasil Tuhan, dan kami boleh dikatakan orang yang beruntung karena kami berpegang pada firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan dan memperkatakan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh terus diubahkan melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mau serahkan segala aspek hidup kami tanpa terkecuali ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau sendiri yang mau tuntun langkah kami, Kau sendiri yang mau sertai kami Tuhan. Kau sendiri yang bukakan jalan bagi setiap permasalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dari jajaran tertinggi sampai terendah Tuhan, Kau sendiri yang tuntun mereka, biar mereka boleh memimpin negara, kota yang kami cintai ini dengan takut akan Kau Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja yang kami kasihi, gereja Imamat Rajani Tuhan, Kau berkati. Biarlah gereja ini boleh terus Kau pakai untuk menjadi perpanjangan berkat-Mu Tuhan. Biarlah gereja ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala dan keluarganya di tempat ini Tuhan. Kau terus berkati mereka, Kau terus berikan hikmat-Mu, berikan kesehatan yang prima Tuhan, berikan sukacita damai sejahtera Tuhan. Biarlah melalui Bapak Gembala dan keluarganya di tempat ini Tuhan, kami boleh bertumbuh menjadi lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Pertemukan kami di SOS kami berikutnya. Biarlah kami semakin hari boleh semakin antusias membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sekian SOS pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.